Square Surabaya, kawan-kawan, di dalam rangka untuk memprediksi Indonesia di 2023, kawan-kawan. Saya tidak sendirian di sini, tapi saya sama Master Indigo yang ada di Surabaya dengan Ketua Indigo kan Telepati Surabaya, kawan, dengan Gus Empu Batu namanya. Kita simak dengan Gus Empu Batu. Selamat sore, Gus. Selamat sore, Mas Taufik. Ya, kan Indonesia lagi gawat-gawatnya. Ya. Ini Gus, di 2022 sendiri Gus sudah terbukti dengan penerawang Indonesia, bencana apapun lah itu di 2022 ya. Dan sekarang di 2023 seperti apa? Terima kasih Mas Taufik, juga para rekan-rekan dimanapun berada, Bapak saudara. Jadi gini, kalau melihat dari penanggalan atau penanggalan tahun ya, secara Feng Shui-nya, Feng Shui itu adalah semacam penanggalan. Jadi tahun Yesus itu adalah tahun kelinci air, di mana penseimbangnya adalah sionya itu sio kambing. Kalau saya melihat dari prediksi tahun 2023 itu kondisinya itu tenang tapi bergejolak. Nah, ini. Jadi air tenang tapi bergejolak karena memang unsurnya ini sio kelinci itu adalah sio yang tidak bisa diprediksi. Ya. Jadi biasanya itu ada beberapa kejadian-kejadian yang kontroversi atau justru tidak bisa diprediksi. Tiba-tiba diprediksi ini ya kejadiannya seperti ini. Itu yang saya lihat secara garis besar di tahun 2023. Kurang lebih seperti itu. Ya, itu tadi penerawangan dari Gus Bupatu di 2023. Ada apa aja kita simak Gus di 2023. Nanti kan sudah diprediksi ada gejolak-gejolak gitu ya. Itu seperti apa Gus? Ada bencana alam kah? Ada pesawat jatuh? Terus apa aja nih? Kalau saya kemarin melihat secara dimensi ya, prediksi itu memang akan ada kekuatan besar yang ada di bumi itu yang keluar. Di samping itu angka 23 itu angka yang berkesinambungan. 23 berarti bisa jadi bencana-bencana yang ada di tahun 2023 itu masih berkelanjutan di tahun 2023 ini. Dan saya melihat memang eksistensi yang di bawah ini eksistensinya lebih besar besok. Itu ya kalau saya melihat dari beberapa bencana alam, baik itu banjir maupun ada besok keretakan itu saya lihat itu lebih signifikan, itu masih ada itu. Bahkan saya kemarin melihat jalan itu kok jalan itu tiba-tiba itu agak miring-miring gitu ya. Itu secara agak gempa gitu ya. Terus ada simbol-simbol keretakan dari perut bumi itu ya juga masih banyak. Itu yang mungkin saya lihat energi besar itu akan keluar di sekitar 2023. Berarti ada kelanjutan di 2022 gitu ya ini. Bisa jadi alamnya di Indonesia. Ya. Bahkan dunia. Ada beberapa negara yang juga masih ekstensinya tinggi untuk bencana alamnya juga. Selain bencana alam Gus, di dunia api sendiri Gus, di 2022 sendiri kan tidak ada kontroversi pemunculan yang baik, ada yang jelek. Di 2023 sendiri Gus, seperti apa Gus? Kalau dari artis maupun pejabat, justru besok ini juga sama. Banyak sesuatu yang tidak diduga itu tiba-tiba muncul. Salah satunya besok ini banyak artis itu yang kepingin ada pencitraan ya, yang selama ini ada itu besok malah banyak bermunculan. Dan ada beberapa artis yang saya lihat besok juga ada masalah ya, khususnya di ya rumah tangga masih ada. Terus khususnya di beberapa ini kalau saya lihat itu
ini ya kelinci. Ini yang lah ini apa lagi isinya kambing. Jadi sio ini banyak besok itu bergejolak tentang artis maupun pejabat-pejabat itu yang tiba-tiba itu dia tidak bisa diprediksi ada masalah. Nah, itu masih ada besok di tahun 2023. Dan ada yang tidak terduga lagi para artis-artis senior itu tiba-tiba muncul ya. Nggak tahu ada kepentingan apa. Yang kemarin itu nggak ada kepedulian, nggak ada apa. Sekarang tiba-tiba nggak tahu muncul ya. Nah, itu yang saya lihat tahun 2023. Kalau untuk sosok artis yang saya lihat, ya itu teman-teman sosok artis di 2023 bakalan ada gejolak di 2023. Ini prediksi dari Gus Batu, kawan-kawan. Yang lain tidak tahu. Kita kupas lagi selain artis di dunia politik, kawan-kawan. Gus, di dunia politik, suhu politik di 2023 seperti apa, Gus? saya kalau melihat di politik itu malah saya melihat kemarin itu waktu meditasi itu dilihat sosok naga sama sosok ular. Wow. Itu keluar dari tubuh. Nggak tahu itu secara apa ya, animasi atau memang, tapi di dunia kami saya melihat ada semacam sosok besar naga sama ular. Itu petanda ada satu fenomena tentang suhu politik itu yang besok juga sangat ada pentingnya besar-besaran. Naga itu adalah simbol spiritual, simbol hal yang baik atau simbol kekuasaan. Kalau ular itu simbol adalah permasalahan. Jadi besok ini akan ada semacam pertikaian antara kekuasaan besar ini, hingga kalau saya lihat banyak kejadian yang besok ini menimbulkan juga samping kontroversi, juga menimbulkan hal-hal yang masyarakat itu bingung. Ya. Kalau melihat politik besok itu bingung masyarakat, dia mau arah mana. Jadi itu yang akhirnya untuk secara prediksi tahun 2023 suhu politik pasti panas. Karena saya melihat ada naga, ada ular itu bersamaan tarung gitu ya. Nah itu yang membuat juga alam semesta ini berdampak juga, karena tadi kan dari awal bilang saat itu ada energi dari dunia kita, manusia itu sudah melakukan sesuatu hal-hal kekuatan besar ditarik, itu tidak hanya dimensi kita, dimensi dari luar itu besok juga akan ikut semua. Saya melihat ada sosok-sosok besar itu keluar semua itu, secara hal yang tidak kasat mata. Itu yang bisa saya sampaikan. Jadi untuk suhu politik besok ya sedikit memanas, bahkan ada beberapa kejadian-kejadian yang terkait dengan hal-hal politik. Nah, itu tadi kawan-kawan suhu politik di 2023 di Indonesia. Prediksi dari Empu Batu. Jangan lupa Empu Batu. Dia adalah sosok ketua komunitas Indigo dan Telepati Surabaya. Terus pesan untuk di 2023 untuk para pemirsa ataupun masyarakat Indonesia atau kalau saya melihat masyarakat Indonesia nggak perlu panik, karena besok itu justru rezekian itu mengalir. Ya. Rezeki itu besok mengalir. Siapa yang mau bisa menangkap peluang-peluang itu lebih bagus besok. Karena saya melihat itu ada hujan uang. Ya nggak tahu dari apa. Saya melihatnya besok tahun 2023 menjelang tahun 2024 itu sebetulnya banyak hal-hal keberkahan yang turun, karena memang itu ditarik dari atas untuk turun energi itu. Jadi masyarakat tentang rezeki jangan usah khawatir, tetap mengalir. Ekonomi juga masih bergeliat, cuma memang dibutuhkan adalah kedekatan kita pada Sang Pencipta. Lebih banyak kita besok itu melakukan suatu doa-doa, kita melakukan sedekah ya, itu supaya bisa menetralkan daripada diri kita sendiri untuk kita mendapatkan keberkahan. Itu pesan saya. Yang kedua, masyarakat Indonesia atau masyarakat di mana berada tetap melakukan istiqomah tentang kebaikan-kebaikan, hingga alam akan respon secara suhu, frekuensinya juga mudah-mudahan bisa terkoneksi dengan itu pesan.
saya, dan tidak usah masyarakat terlalu panik dengan keadaan prediksi lagi. Semuanya bisa terkondisikan dan bisa berubah kalau kita ini kedekatan pada saat itu, Mas Taufik. Ya, itu tadi kawan-kawan prediksi dari Gus, mulai dari bencana alam, pesawat jatuh, dunia artis, dan bahkan politik di 2023 kawan-kawan. Jangan panik kata Gus ya. Jangan panik, ini cuma prediksi. Bisa suatu saat bisa tidak terjadi, bisa terjadi. Tetap istiqomah dan apa Gus? Tetap kita berdoa. Tetap kita berdoa. Selalu ingat kepada yang kuasa. Jangan lupa subscribe dan like dan komen di channelnya Mas Taufik kawan. Dan bisa kalau mau konsultasi ya Gus ya? Ya, bisa. Bisa di nomor berapa Gus? Kita kalau konsultasi jodoh, usaha, perhubungan, macam-macam bisa di 085 74 906 2838. Ya, bisa di sini juga kawan. Jadi lagi ini nanti saya tampilkan di sini nomornya Gusnya, bisa chat dia, tapi harus di chat barangan ya. So, oke, selamat sore dan sampai jumpa, kita ketemu lagi kita di 2023. Semoga Indonesia dijauhkan bahaya. Amin. Dan kita tetap waspada pada Allah, kita ingat pada yang kuasa, tetap kita berdoa. Apapun langkah kita tetap harus berdoa ya. Oke, sampai jumpa. Saya Taufik Hidayat dan selamat sore.